Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kimia ya, kalian kelas 10 semester 2. Nah, ada 4 bab yang akan kita bahas di semester 2 itu. Yang bab pertama itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan bab berikutnya adalah reaksi reduksi dan oksidasi, senyawa karbon dan hidrokarbon, kemudian minyak bumi. Nah, untuk materi pertama kita membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa standar kompetensinya? Standar kompetensi yang akan kita capai yaitu kita mampu memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita raih yaitu kalian mampu menyimpulkan gejala-gejala hantaran arus listrik dalam berbagai larutan. Kemudian kalian mampu mengelompokkan larutan ke dalam larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menjelaskan penyebab kemampuan suatu larutan elektrolit dalam menghantarkan arus listrik. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Keenam, kita mampu menerapkan konsep larutan elektrolit dalam memecahkan masalah lingkungan. Nah, materi pokok pada bab 1 itu tentang definisi dan komposisi larutan. Yang kedua, definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, daya hantar dan jenis larutan elektrolit. Yang keempat, perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang kelima adalah kegunaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita masuk ke definisi larutan. Larutan itu didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel komponen penyusunnya tersebar secara merata. Nah, larutan itu artinya bahwa campuran antara pelarut dan zat terlarut. Pelarut biasanya dikenal dengan istilah solvent, kemudian zat terlarut dikenal dengan solut. Artinya untuk menciptakan suatu larutan kita butuh pelarut atau air ya biasanya, atau zat yang akan dilarutkan. Nah, kemudian kita masuk di materi komposisi larutan. Apa sih itu komposisi larutan? Jadi komposisi larutan artinya perbandingan zat-zat dalam campuran suatu larutan. Nah, jadi perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Dalam suatu membuat komposisi larutan kita akan mengenal istilah kadar dan konsentrasi. Berapa kadar pelarutnya, berapa konsentrasi zat terlarutnya, seperti itu. Nah, dalam menentukan kadar dan konsentrasi biasanya pada komposisi larutan kita menggunakan satuan berat atau persen berat, persen volume, persen sejuta, atau persen per milion atau ppm. Nah, untuk materi pokok selanjutnya yang tadi dibahas di awal-awal saya tugaskan kepada kalian. Apa tuh tugasnya? Tugas kalian adalah presentasikan kepada saya mengenai materi berikut, di mana kalian harus mengirim dalam bentuk video ke WhatsApp saya. Apa yang kalian kirim, video seperti apa? Nah, video ini memperlihatkan wajah kalian dengan menjelaskan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang kedua yang kalian jelaskan adalah bagaimana daya hantar dan jenis larutan elektrolit. Ini dikirim dalam bentuk video, kalian seolah-olah menjelaskan kepada saya. Kehadiran saya nilai dari video yang kalian kirim. Terima kasih.